Meski sudah tiada, nama Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Kaf tetap membekas di hati para pencintanya. Namanya bahkan akan diabadikan menjadi nama sebuah jalan di Kudus, Jawa Tengah. Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf lahir di Kudus, Jawa Tengah, dan wafat di Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat, tanggal 1 Januari tahun 2021. Makom kewalian Habib Ja'far Al-Kaf diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Kudus. Makom majdubnya juga di Kudus atas bimbingan langsung Nabiullah Khidir alaihi salam, atau Baya bin Malkan. Habib Ja'far adalah seorang wali Allah bermakom majdub, yang memiliki kebiasaan di luar nalar manusia awam. Kebiasaan beliau yang sering membuang uang ke laut, dari puluhan juta hingga miliaran sering dijadikan perdebatan oleh orang-orang awam. Perilaku beliau yang terlihat nyeleneh, membuat orang yang baru mengenal beliau akan berburuk sangka. Namun di sisi lain, justru sejumlah ulama besar dunia telah mengakui kewalian zuriat Nabi Muhammad yang satu ini. Sebagaimana jawaban Al-Habib Umar bin Hafiz kepada seorang jamaah yang bertanya, "Siapakah Ja'far Al-Kaf itu?" Lantas Habib Umar menjawab, "Habib Ja'far Al-Kaf itu Sultanul Majdub fi kulli zaman," artinya, Raja Wali Majdub sepanjang zaman. Habib Ja'far merupakan sosok ulama sekaligus Habib yang sederhana, bersahaja, nyentrik, namun humoris. Habib Ja'far sangat dikagumi para ulama, bahkan sejumlah ulama besar di Indonesia hingga dunia, saat bertemu dengannya selalu meminta untuk didoakan. Habib Ja'far Al-Kaf ini sangat terkenal dengan berbagai keramatnya yang sangat luar biasa. Banyak muhibinnya dari kalangan jamaah hingga ulama yang menyaksikan secara langsung keramatnya. Berikut 7 kumpulan keramat Habib Ja'far Al-Kaf. 1. Fisiknya lagi tidur tapi 6 fisiknya sedang ibadah. Habib Ja'far Al-Kaf dikenal sebagai wali jazab. Penampilannya kadang mengecoh banyak orang dalam memberikan penilaian. Sepintas, orang akan mencibir, namun, setelah mengenal lebih dalam ia akan mencintainya. Dikisahkan, Habib Ja'far Al-Kaf pernah menginap di rumah istri Habib Hussein Tumban selama 8 bulan. Lalu di waktu subuh, lalu ada orang-orang yang penasaran ingin melihat ibadah Habib Ja'far yang dikenal wali. Namun, saat terlihat dalam sebuah kamar, Habib Ja'far sedang tidur, cibiran pun dimulai. "Masak yang begitu disebut wali," ucap mereka. Baru beberapa detik bicara, orang yang mencibir beliau pun membuka pintu kamar lain. Mereka terkejut karena melihat Habib Ja'far sedang sholat. Buka kamar lagi, Habib Ja'far lagi ngaji, dan begitu seterusnya sampai 7 kamar. Ia terheran karena melihat Habib Ja'far ada 7 rupa dalam posisi yang berbeda. 2. Lagi hujan, lempar payung ke langit. Hujan pun berhenti. Dikisahkan, suatu hari, hujan sangat deras. Habib Ja'far melihat banyak anak sekolah yang tidak membawa payung ingin pulang. Habib Ja'far yang saat itu membawa payung, tidak dibukanya. Namun payung tersebut diacungkan ke langit, dan seketika itu hujan pun berhenti. 3. Dakwah Habib Ja'far Al-Kaf dihadiri para aulia. Salah satu ciri khas Habib Ja'far Al-Kaf adalah ketika dakwah dalam acara Maulid Nabi Muhammad, selalu menyebut nama-nama orang soleh yang merupakan para aulia Allah. Seperti Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Mbah Hamid Pasuruan, Sunan Muria, Sunan Kudus dan masih banyak lagi. Lalu Habib Ja'far menjelaskan, para wali yang ia sebut dan ia kirimi surat Al-Fatihah itu datang dengan wanginya kayu gaharu. Dan Habib Ja'far pernah berkata, ayahnya Habib Muhammad bin Hamid, menyampaikan nanti orang sedunia akan minta doa kepadamu. 4. Mendengar tangisan orang yang disiksa di alam kubur. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Madinah, Gunung Pati Semarang, Habib Umar Al-Muthohar mengkisahkan saat dirinya hendak mengikuti pengajian di Purwokerto. Tak biasanya, Habib Ja'far Al-Kaf minta ikut. Saya bilang ke Habib Ja'far perjalanan jauh, 6 jam, dan saat itu menggunakan mobil Jimny, tapi Habib Ja'far Al-Kaf tetap minta ikut.
Ketika dalam perjalanan menanjak arah Purwokerto sampai Tugu Muda, Habib Jafar Alkaf tiba-tiba teriak minta belok kiri. Saya bilang, "Bib, jalannya lurus." Tapi Bib Jafar tetap bilang pokoknya kiri. Akhirnya, saya mengikuti. Lalu, beliau bilang kanan arah Berkota. Sampai Berkota, "Stop, berhenti di sini," ujar Habib Umar Al-Muthohar meniru ucapan Habib Jafar Alkaf. Habib Umar pun terkejut, karena mobil berhenti persis di pinggir kuburan. "Ini kuburan, ada apa Bib?" "Mandek, ada yang nangis minta tolong," jawab Habib Jafar dengan wajah dan mata yang merah. Melihat beliau serius, saya tidak bisa membantah selain mengikutinya. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Habib Umar. "Parane, doane," yang artinya, datangi dan doakan, jawab Habib Jafar Alkaf. Habib Umar pun turun dari mobil. Saya gandeng beliau, nyebrang. Kami melewati gundukan tanah, saya ikuti, beliau jalan di depan. "Iki sing nangis jaluk tulung," kata Habib Jafar sambil menunjuk sebuah kuburan yang ternyata kuburan non-muslim. Lalu saya jawab, "Mohon maaf, tapi ini bukan kuburan orang Islam Bib," kata Habib Umar. "Tapi ini nangis digebuki malaikat, bacakan dia syahadat, masukin Islam supaya tidak digebukin malaikat lagi," kata Habib Jafar. Ajaib, saya sudah tidak pakai akal mengikuti Habib Jafar. Lalu, tanah kuburan tersebut saya pegang dan saya bacakan kalimat syahadat, ujar Habib Umar. "Sekarang sudah tidak nangis. Nanti dia akan mengabari ke saudara-saudaranya bahwa masuk Islam itu selamat, nggak digebuki malaikat," kata Habib Jafar. Lalu dalam perjalanan ke Purwokerto, saya desak apa rahasia di balik peristiwa tersebut, tanya Habib Umar. "Pokok nanti apik," jawab Habib Jafar. Tidak sampai 40 hari setelah kejadian itu, Habib Umar pun kedatangan sejumlah orang yang meminta dituntun baca syahadat untuk memeluk agama Islam. Tidak kurang dari 18 orang, datangnya tidak bersamaan. Mereka non-Islam, warga Tionghoa yang ingin masuk Islam tapi minta pembacaan syahadatnya dipimpin saya. Dan siapa orang-orang itu dan siapa yang menyuruhnya? Sampai sekarang saya tidak tahu. Lalu saya tanyakan hal itu kepada Habib Jafar. Beliau menjawab, bahwa orang yang disiksa malaikat di alam kubur telah mengabarkan ke saudara-saudaranya, bahwa masuk Islam itu selamat, tambahnya. 5. Membuang uang ke laut. Habib Jafar Alkaf masyhur disebut wali jazam. Beliau seorang wali Allah yang thoriqul ada. Salah satu yang aneh yakni membuang uang ke laut, dari yang jumlahnya puluhan juta, ratusan juta, hingga miliaran rupiah. Dikisahkan, salah seorang muhibinnya dipanggil beliau dan dikasih uang. "Ji, ini duit buat kamu, buat beli Fortuner ya," kata Habib Jafar. "Enji Bib," kata Pak Haji sambil menghitung jumlah uang pemberian Habib, totalnya cuma 400.000 rupiah. Melihat uang pemberiannya dihitung, Habib Jafar berkata, "Jangan dihitung, kamu harus ikhlas." Beberapa waktu kemudian, Habib Jafar mengajak dia ke tepi laut. "Ji, ini duit dalam tas semua, ayo dibuang ke laut, diniati sedekah Syria," yang artinya sedekah yang rahasia. Pak Kaji tersebut membuang lembaran-lembaran uang ke laut, diperkirakan sekitar 20 juta rupiah. Muhibin itu berpikir keras, apa makna dari perbuatan ini, serta apa konteksnya dengan dirinya. Apa yang dilakukan Habib Jafar sebenarnya ingin mengajari muhibinnya, supaya tidak cinta dunia, dan beliau praktekkan sendiri di depan matanya, membuang uang berjuta-juta ke tengah laut. "Jangan cinta dunia, duit itu bagi seorang yang mengerti, tidak ada nilainya," ucap Habib Jafar. Kemudian saat akan pulang, Habib Jafar memanggilnya kembali. "Ji, kamu punya tanaman dalam pot di pojok rumah tidak?" Pak Kaji menjawab, "Ada, Bib. Sampai rumah, cabutan air," kata beliau. Pak Kaji langsung tercenung. Bukan heran, Habib Jafar bisa tahu dia punya tanaman, karena beberapa waktu belakangan ini, dia sangat suka merawat tanaman tersebut. Harganya mahal, 7 juta rupiah. Dari situ, Habib Jafar memberikan pelajaran untuk membebaskan hati dari masalah kecintaan terhadap duniawi. 6.
Gus Dur jadi presiden, dengan lagu Obi Mesah sungguh aneh tapi nyata. Ketua LBMPWNU DKI Jakarta, dan anggota Komisi MUI Pusat, Umi Ali Kusyairi mengisahkan, suatu hari semasa hidupnya, Gus Dur memasuki salah satu mal di Jakarta. Secara tidak sengaja, ada seseorang yang memanggilnya, Gus Dur. Gus Dur pun menoleh. Ternyata Habib Jafar Al-Kaf Kudus yang memanggil. Keduanya memang sahabat karib, lantas Gus Dur pun langsung menghampirinya. Tiba-tiba saja Habib Jafar mengajak Gus Dur ke toko kaset, karena tahu Gus Dur yang saat itu menjabat ketua PBNU menyukai musik. Saat itu, Orba sedang di atas puncak kekuasaan dan kekuatannya. Sesampainya di toko kaset, Habib Jafar memborong kaset Obi Mesah, dan dihadiahkan kepada Gus Dur. Ini Gus, kaset yang bagus sekali. Begini lagunya Gus, sungguh aneh tapi nyata, orang buta jadi presiden, dengan suara lantang dan dinyanyikan berkali-kali oleh Habib Jafar. Gus Dur yang paham betul dengan sahabat karibnya itu, memilih tersenyum dan berterima kasih. Beberapa tahun kemudian, Pak Harto lengser ke Prabon, Orba pun runtuh, dan reformasi pun meletus. Lagu Habib Jafar gubahan dari lagu Obi Mesah menjadi kenyataan. Gus Dur pun jadi Presiden Republik Indonesia. 7. Menyuruh Habib Umar menelan telur. Habib Umar kembali mengisahkan karomah Habib Jafar Al-Kaf. Salah satunya ketika dia disuruh menelan telur yang baru keluar dari induk ayam. Ternyata, itu isyarat agar Habib Umar menyelesaikan sebuah perkara dalam sebuah pernikahan antara seorang syarifah dengan pria yang mengaku sayyid atau zuriyah Nabi, padahal bukan. Habib Umar pun lalu menasehati si pengantin pria. Dia tidak melarang pria manapun menikah dengan syarifah, tapi jangan mengaku sayyid atau zuriyah Nabi jika memang nasabnya tidak nyambung, karena itu melanggar hukum. Akhirnya saya teringat dengan telur yang saya telan karena permintaan Habib Jafar. Telur itu awalnya kotor, lalu saya bersihkan dan baru ditelan. Saya datangi Habib Jafar dan tanyakan peristiwa itu. Habib Jafar pun dengan tersenyum bilang, "Gimana, sudah dibersihkan dan ditelan?" Saya jawab, "Enggak, saya telan Bib, cuma saya bersihkan saja," tambahnya.